Hewan kecil ini sering disebut semut panda. Nama latinnya Eospinolia militaris. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu putih yang halus dengan corak hitam di beberapa bagian. Persis seperti panda. Jadi masuk akal kan namanya begitu? Sayangnya, meski sudah cocok, semut panda sebenarnya bukan semut. Mereka adalah tawon tanpa sayap yang ditemukan pertama kali pada 1938 di Chile, Amerika Selatan, oleh seorang ahli biologi bernama Clarence E. Mickle. Makanya kalau ketemu dengan hewan ini, habitatnya suatu hari di daerah barat laut Amerika Selatan atau daerah gurun Meksiko, kamu sebaiknya tetap hati-hati. Soalnya walaupun mereka lucu, semut panda itu tetap tawon yang akan menyengat saat terganggu. Karena spesies ini punya kemampuan sangat-sangat kuat, yang bahkan bisa membuat seekor sapi lumpuh. Itulah sebabnya mereka juga sering disebut cow killer. Ya, itu hanya dari satu sekian makhluk aneh yang ditemukan para ilmuwan. Dan tentu saja bukan satu-satunya hal yang akan kita bahas di daftar kali ini. Masih ada penemuan lain dari Blaine Hedges, seorang pakar amfibi dan reptil dari Pennsylvania State University yang berhasil mengidentifikasi spesies baru saat melakukan ekspedisi ke wilayah Barbados pada 2008 silam. Penemuannya itu diberi nama Leptotyphlops carley atau belakangan sering disebut ular benang Barbados. Mereka dinamai demikian karena panjang tubuhnya yang hanya kisaran 100 mm. Dan diameternya bahkan tak lebih tebal dari sela spaghetti. Lalu saking kecilnya, mereka bisa meringkuk di atas koin. Hal yang praktis menjadikan hewan ini sebagai ular terkecil di dunia. Tentu dengan ukuran yang begitu. Dalam urusan makanan, mereka pasti sudah kenyang. Hanya dengan menyantap semut atau rayap. Lalu dari segi reproduksi, betina dari spesies ular ini hanya mampu menghasilkan satu telur besar dalam satu waktu, dengan ukuran anak yang hanya setengah dari panjang tubuh induknya. Well, itu memang aneh, tapi lebih cocok disebut imut ketimbang menyeramkan. Setidaknya jika dibandingkan dengan penemuan spesies baru pada 2012, itu adalah seekor karnivora yang bentuknya mirip alat musik harpa. Hewan ini ditemukan pertama kali oleh tim peneliti dari Monterey Bay Research Aquarium Institute yang saat itu sedang melakukan ekspedisi bawah laut di sekitar Teluk Monterey, California. Nah, hewan ini sendiri tinggal di kedalaman 3.300 hingga 3.500 meter. Mereka diidentifikasi sebagai anggota keluarga spons laut. Makanya diberi nama Chondrocladia lyra atau sering juga disebut spons harpa. Nama yang memang cocok untuk bentuknya. Dan sama seperti kebanyakan hewan berbentuk aneh, jangan pernah tertipu oleh makhluk ini. Karena meski kelihatan bersahabat, mereka adalah jenis karnivora yang tergolong kejam. Sebab selalu melahap habis seluruh tubuh mangsanya. Makanya, mereka juga sering disebut spons pembunuh. Ini penemuan yang bagus sebenarnya untuk komunitas ilmiah. Tapi para peneliti sebaiknya harus memulai menonton beberapa science fiction. Misalnya, film Independence Day, supaya mereka bisa lebih hati-hati dan tak membawa sembarang makhluk pulang ke laboratorium untuk dijadikan bahan penelitian, karena bisa saja mereka bernasib sama dengan para peneliti di film itu. Mungkin kalau penemuannya adalah Brocasianana, jenis bunglon dengan ukuran super kecil yang ditemukan pertama kali oleh para pakar reptil dan amfibi bernama Frank Glow di Pulau Madagaskar, Afrika Timur 2021 silam. Maka resikonya mungkin lebih kecil, sebab tubuh reptil yang sering juga disebut nanobunglon itu saking mininya bahkan bisa muat saat bertengger di ujung jari telunjuk manusia, yang sebenarnya malah lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Jantan dewasa dari spesies ini memang punya panjang tubuh yang hanya berkisar 22 meter, sedangkan betina hanya ukuran yang sedikit lebih besar, yaitu 29 mm. Makanya, wajar kalau para peneliti menyatakan bunglon ini sebagai salah satu jenis reptil dengan ukuran paling kecil di dunia. Meski di satu sisi agak sayang juga, karena walau baru ditemukan tahun lalu, spesies ini sudah terancam punah karena penggundulan hutan di wilayah Madagaskar. Iya, miniaturisme atau pengecilan ukuran sebenarnya sudah cukup menjadi bukti soal betapa terancamnya suatu spesies. Karena kondisi ini adalah salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan untuk menghadapi ancaman kehilangan habitat.
Ini kebalikan dari giantisme, yang menunjukkan kalau lingkungan tempat tinggal suatu spesies masih terjaga, karena mereka tak perlu berkompetisi dengan makhluk lain untuk mendapatkan makanan. Para ilmuwan di satu titik, sepertinya memang harus diapresiasi atas kegigihan mereka untuk terus menemukan hal baru, namun harus diakui juga kalau tak selamanya kontribusi untuk dunia sains harus dimonopoli oleh mereka. Warga biasa juga punya hak dan kesempatan untuk melakukan hal yang sama, bahkan jika itu terjadi tanpa sengaja, seperti yang dialami Virender Bharadwaj, mahasiswa pasca sarjana di Guru Nanak Dev University in Amritsar, India. Awalnya, dia seperti kebanyakan orang selama karantina COVID-19, hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengerjakan hal yang jadi hobinya. Nah, dalam kasus Virender, hobi itu adalah menjelajahi halaman belakang, sambil memotret spesimen serangga, katak, serta reptil yang ditemui sepanjang jalan. Dan karena hal itulah, 5 Juni 2020, Virender membuat para ilmuwan terkejut karena foto ular di akun Instagramnya Himalayan Explorer benar-benar mengarah pada penemuan spesies baru. Ilmuwan pertama yang tertarik dengan foto itu adalah seorang herpetolog atau ahli reptil dan amfibi bernama Zeshan Amirza yang bekerja di India's National Center for Biological Science. Orang inilah yang pertama kali mengidentifikasi ular temuan Virender sebagai kukri, spesies reptil yang umumnya memang hidup di sekitar tempat tinggal penemunya. Namun itu hanya identifikasi sementara, karena setelah memeriksa lebih jauh, Mirza si peneliti mendapati perbedaan mencolok pada taring si ular dari kebanyakan kukri. Makanya, bersama seorang peneliti lain bernama Hasrul Patel dari Universitas Pir Narmad, Gujarat Selatan, Mirza akhirnya menghubungi Virender untuk meminta ular temuannya dibawa ke laboratorium. Dan pada awal 2021, setelah berbagai penundaan akibat pandemi, hewan itu akhirnya diumumkan sebagai spesies baru. Mereka menyebutnya Oligodon kurahensis, mengacu pada nama wilayah tempat tinggal si ular si lembah curah. Ya, ini sebenarnya cukup twist, karena Instagram yang selama ini dituduh sebagai penyebab gangguan mental di kalangan anak muda, pada akhirnya secara tak langsung malah ngasih kontribusi yang cukup berarti untuk dunia sains. Hal yang justru gagal dilakukan oleh kebanyakan anak muda pembenci Instagram.